Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Amir dari semester 5 kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Media Med Uno dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi fungsi kuadrat. Yang saya akan sampaikan yaitu poin pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan literatur, dan yang ketiga ada desain dan metode penelitian. Let's begin now. Section 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peran penting dalam pendidikan. Pendidikan matematika di Indonesia sampai sekarang belum meningkat secara signifikan. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan nyata. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran dan menarik perhatian siswa. Selain itu, proses pembelajaran siswa yang konvensional, yaitu masih menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Tidak heran, di kelas terlihat partisipasi siswa dalam pembelajaran begitu rendah. Siswa tidak aktif dan sulit diajak berdiskusi. Siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru saja. Misalnya, ketika guru memberikan permasalahan soal, siswa hanya diam, bahkan menunggu guru yang menjawabnya atau mengerjakannya, dan hanya sedikit siswa yang mau untuk menjawab. Siswa lebih senang bermain daripada belajar dan memperhatikan guru di kelas, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan harapan guru dan banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Salah satu penyebab siswa enggan memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh guru, terkhusus pada pembelajaran matematika, adalah karena matematika memiliki banyak rumus dalam pembahasan materi dan konsep yang saling terkait yang harus dipahami secara menyeluruh dan harus sering diulang kembali untuk mendapat dimengerti sehingga dianggap sulit bagi siswa. Oleh karena itu, guru berperan untuk mengubah pandangan siswa terhadap matematika dan menjadikan pelajaran matematika menjadi pelajaran yang mudah dan menyenangkan, serta membuat siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satu alternatif untuk membantu guru dalam mengubah pandangan siswa terhadap matematika, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dengan mengikut sertakan siswa dalam pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat mengikut sertakan siswa terhadap pembelajaran matematika yaitu dengan menggunakan media permainan. Media permainan yang akan menciptakan suasana yang menggembirakan dan dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang fungsi kuadrat adalah dengan menggunakan alat permainan edukatif atau Med Uno. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas alat permainan edukatif matematika atau Med Uno terhadap hasil belajar matematika pada materi fungsi kuadrat. Poin yang kedua, pernyataan masalah. Idealnya, siswa kelas 9 sudah memahami materi fungsi kuadrat dengan baik. Namun kenyataannya, di MTS Negeri 6, siswa masih belum paham mengenai materi fungsi kuadrat. Padahal materi tersebut terbilang masih mudah dan sering muncul di soal ujian nasional atau ujian sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui efektivitas alat permainan edukatif matematika atau Med Uno terhadap hasil belajar matematika pada materi fungsi kuadrat. Poin yang ketiga, pertanyaan penelitian. Apakah penggunaan media Med Uno efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi fungsi kuadrat? Poin yang keempat, relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, bagi guru, manfaatnya sebagai sarana dalam menyampaikan materi dan bagi siswa melatih kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait fungsi kuadrat. Section 2, tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Terdapat dua tinjauan konseptual. Yang pertama ada media dan yang kedua ada hasil belajar.
Media. Umar Hamalik membedakan pengertian media menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan dalam arti luas, media hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata, serta kunjungan ke luar sekolah. Adapun Jamarah dan Aswan pada tahun 2002 mendefinisikan media sebagai alat bantu apa saja yang dapat disajikan sebagai wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan perangkat lunak atau software yang berupa pesan atau informasi pendidik yang disajikan dengan memakai suatu peralatan bantu atau hardware agar pesan atau informasi tersebut dapat disampaikan kepada siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran dan penerima pesan tersebut. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman selama ia belajar. Pengertian prestasi belajar menurut Hamalik pada tahun 2004, hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses mengajar. Sedangkan menurut Jamarah pada tahun 2002, bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dan perwujudan prestasi dapat dilihat dengan nilai yang diperoleh dari setelah mengikuti tes. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari proses belajar siswa yang memiliki kemampuan pengetahuan yang diberikan guru untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, tinjauan teori. Teori media pembelajaran menurut para ahli diantaranya: yang pertama, teori simbol sistem; kedua, teori cognitive flexibility; ketiga, teori condition of learning; keempat, teori e-learning; kelima, teori cognitive load; keenam, teori cognitive dissonance; ketujuh, teori situate learning; dan yang kedelapan, teori information pickup. Hasil kajian penggunaan media pembelajaran oleh para ahli kemudian dituangkan dalam berbagai teori media pembelajaran dengan tata berakar pada berbagai teori belajar seperti teori behaviorisme, teori kognitivisme, serta teori pendidikan lainnya. Poin yang ketiga, tinjauan hasil peneliti terdahulu. Sebagai bahan penguat penelitian terdahulu, peneliti mengutip beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama, penelitian yang berjudul Pengembangan Media Permainan Kartu Umat atau UNO Matematik dalam Pembelajaran Matematika pada materi pokok operasi bilangan bulat, yang dilakukan oleh Rosari Rahmatin dan Dr. Siti Habibah pada tahun 2016. Dan yang kedua, penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Media UNOMAT untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan kemandirian belajar siswa, yang dilakukan oleh Asep Robiana dan Hendri Handoko pada tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, peneliti mengambil penelitian yang berjudul Efektivitas Media Met UNO dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi fungsi kuadrat. Dengan maksud, efektivitaskah media pembelajaran Met UNO untuk pembelajaran matematika pada materi fungsi kuadrat? Section 3, Desain dan Metode Penelitian. Desain penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan saintifik. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Intake Group Comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen dan setengah kelompok untuk kelompok kontrol. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9A sampai 9F. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 9A dan kelas 9B. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengukuran.
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan prosedur wawancara, tes, dan angket. Sumber datanya primer dan menggunakan teknik analisis uji T-independent. Mungkin cukup sekian presentasi penelitian proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.